ひなさん、18歳の誕生日おめでとう。安物だけどひなさんに似合いそうなのを探したんだ。ありがとう。Halo guys, welcome back to my channel, Amiku Senpai. Seperti biasa, admin bakalan bahas alur cerita dari anime-anime Jepang yang tentunya bisa buat kalian baper. Nah, kali ini admin bakalan bahas anime Tenkinoko yang rilis tahun 2019 kemarin. Anime ini juga sering dikenal dengan nama lain Waiting with You. Kisah seorang remaja SMP yang pergi ke Tokyo meninggalkan rumahnya, yang kemudian bertemu dengan seorang gadis cantik yang bisa mengendalikan cuaca. Nah, penasaran dengan ceritanya? Tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung ke pembahasannya. Check it out. Scene awal diperlihatkan pada seorang gadis yang tengah menemani ibunya sekarat di rumah sakit. Saat itu, kota Tokyo tengah diguyar hujan deras. Namun, ada suatu tempat yang tidak terjamah oleh hujan dan diterangi oleh sinar matahari yang membuat gadis tersebut tertarik untuk pergi ke sana. Tempat tersebut berada pada lantai paling atas bangunan tua yang sudah tidak digunakan. Sesampainya di sana, gadis tersebut terus berjalan ke arah gerbang tori dan kemudian berdoa. Nah, tiba-tiba gadis itu terbang di atas langit dan melihat berbagai hal yang menakjubkan yang belum pernah ia lihat. Dan pada saat itulah cahaya matahari mulai terlihat di sekitar kota Tokyo. Film Waiting with You pun dimulai. Film difokuskan pada seorang remaja yang mencoba bertahan hidup di tengah kota Tokyo. Ia bernama Hodaka. Di Tokyo, dia berusaha mencari pekerjaan apapun itu. Sayangnya, sulit baginya mendapatkan pekerjaan karena usianya masih di bawah umur. Pada suatu kejadian, Hodaka tidak sengaja menemukan sebuah pistol yang ia temukan pada kotak sampah di tengah gang sempit. Yang waktu itu, ia diusir oleh seorang laki-laki karena tertidur di sana. Lantas, Hodaka pun segera menyembunyikan pistol tersebut ke dalam tasnya. Hodaka teringat akan kartu nama yang telah diberikan oleh Suga. Suga adalah orang yang telah menyelamatkan Hodaka waktu kejadian di kapal. Hodaka pun berencana untuk menemuinya. Di saat tengah memikirkannya, tiba-tiba seorang gadis datang memberikan sebuah kotak hamburger. Nah, Hodaka ini pun heran dan memandangi gadis itu. Gadis itu hanya membalas dengan senyuman manis ke arah Hodaka. Ia merasa bahagia selagi memakan hamburgernya itu. Dengan bantuan ponsel, Hodaka berhasil menemukan tempat KNI Planning sesuai pada kartu nama yang diberikan Suga. Hodaka memasuki rumah itu. Berharap bisa menemui Suga, Hodaka malah melihat gadis cantik yang hanya mengenakan hot pants dan juga tank top tengah tertidur. Ia bernama Natsumi. Kedatangan Hodaka membuat Natsumi terbangun. Mereka pun berkenalan dan tak lama setelahnya Suga pun datang. Suga menawari Hodaka pekerjaan, semacam menulis artikel hiburan berbau mitos. Dia meminta agar Hodaka ikut bersama Natsumi mewawancarai salah satu tokoh cenayang. Setelahnya, Hodaka pun diterima di sana. Suga mengadakan perayaan atas masuknya Hodaka bersama dengan Natsumi juga. Setelah diterima di sana, Hodaka pun disibukkan dengan berbagai rutinitas, mulai dari mengurus tugas rumah, memasak, mewawancarai berbagai sumber untuk menemukan topik yang menarik, menulis artikel, dan juga mengurus urusan pribadinya. Meski begitu padat, namun Hodaka menikmatinya. Ia juga merasa senang karena bisa diandalkan oleh Suga dan juga Natsumi. Di saat tengah keluar malam, Hodaka tidak sengaja melihat gadis yang waktu itu memberinya hamburger, tengah bersama dua orang laki-laki dewasa. Berpikir satu hal buruk akan terjadi pada gadis itu,
Hodaka menghampiri juga menarik tangan gadis itu, kemudian segera berlari. Namun, dua orang laki-laki dewasa itu berhasil menangkapnya dan juga menghajarnya. Setelah terpojok, Hodaka mengeluarkan pistol yang ia temukan dan melepaskan satu tembakan. Setelahnya, gadis itu pun segera mengajak Hodaka untuk kabur. Mereka pun sampai pada satu bangunan tua. Gadis itu merasa marah dan muak atas kejadian tadi. Ia lalu meninggalkan Hodaka sendirian. Hodaka yang merasa bingung langsung membuang pistolnya. Namun, gadis itu kembali. Ia menatap Hodaka dengan tatapan iba. Lalu, gadis itu mengajak Hodaka pergi ke lantai paling atas. Hodaka terkejut di saat cuaca tiba-tiba menjadi cerah. Lalu ia melihat gadis itu bersinar tengah menggenggam tangannya. Gadis itu bernama Hina. Hodaka pun menyadari bahwa Hina adalah gadis matahari. Esoknya, Hodaka berencana mengunjungi Hina ke rumahnya. Meski ini pertama kalinya bagi Hodaka mengunjungi rumah seorang gadis, namun dia tidak tampak gugup. Hina menyambut Hodaka dengan senyumannya. Di rumah Hina, mereka makan dan berbincang-bincang bersama. Tidak lama sesudahnya, adiknya Hina pun pulang. Namanya ialah Nagi. Hodaka berencana memanfaatkan kekuatan dari Hina. Hodaka membuat situs yang menjual jasa layanan matahari. Ya, dan tentu saja Hina akan menjadi aktor utamanya. Mereka menawarkan permintaan cuaca cerah, karena pada waktu itu Tokyo diguyur hujan yang tiada hentinya. Tidak lama setelah Hodaka menerbitkan situsnya, mereka mendapat panggilan untuk membuat cuaca cerah di pasar Loak. Mereka pun berusaha sekuat tenaga untuk membuat cuaca menjadi cerah, meskipun pada akhirnya Hina lah yang mewujudkannya. Semua orang melihatnya pun kagum, karena jarang sekali daratan Tokyo dikunjungi oleh cuaca cerah, terlebih akhir-akhir ini. Dan dari sinilah mereka memulai bisnis mengandalkan cuaca. Menerima berbagai permintaan, baik acara pernikahan, perlombaan, ataupun permintaan dari anak kecil sekalipun. Bahkan pada acara besar seperti penyalaan kembang api, Hina selalu berhasil membuat cuaca menjadi cerah. Pada malam kembang api itu, semuanya terlihat indah, juga termasuk dengan Hina. Hina merasa sangat senang bisa menjadi gadis matahari. Hina juga berterima kasih kepada Hodaka yang telah membuatnya menemukan peran di dalam hidupnya. Dan pada malam yang indah itu, Hodaka menyadari bahwa dia menyukai Hina. Di samping itu, Natsumi merasa kecewa karena tidak satupun dari perusahaan yang ia lamar bisa menerimanya. Suga juga telah membicarakan Hodaka yang akhir-akhir ini mengabaikan tugasnya. Wajar saja karena Hodaka tengah sibuk dengan bisnis cuacanya bersama dengan Hina. Dan sepertinya Hodaka tengah memikirkan hadiah yang akan ia berikan kepada Hina, mengingat sebentar lagi hari ulang tahunnya. Atas saran dari Nagi, Hodaka membelikan cincin di salah satu toko perhiasan yang akan ia berikan kepada Hina esok. Meski Nagi tidak mengetahui bahwa Hodaka adalah pria yang tepat atau bukan untuk kakaknya, namun ia tetap mendukung hubungan mereka. Esoknya, merupakan permintaan gadis matahari yang terakhir. Seorang pria mengharapkan cuaca cerah di taman untuk putrinya. Hodaka terkejut karena yang meminta adalah Suga. Tidak lama kemudian, Natsumi juga datang ke taman. Mereka pun sangat senang bisa bermain dan berkumpul bersama. Hodaka mengantarkan Hina pulang. Mereka berdua pulang bersama di tengah rintikan hujan. Dan inilah momen yang tepat untuk memberikan Hina hadiah yang telah Hodaka pilih waktu lalu.
Namun, di saat akan memberikannya, tiba-tiba Hina hilang diterpa butiran air hujan. Lantas, Hudaka pun panik. Hina memanggilnya dari atas. Hina melayang bersama dengan tubuhnya yang berubah menjadi transparan menyerupai air. Sepertinya ini adalah efek dari gadis matahari.